Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Gusumansyah, mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda, program studi akuntansi manajerial. Pada minggu lalu, yaitu topik pertama, saya telah menjelaskan tentang apa itu manajemen. Dan untuk saat ini, topik kedua, saya kembali akan menjelaskan tentang sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua yaitu pada zaman batu atau zaman purba, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Yang ketiga, manajemen berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi atau iptek terus berkembang. Demikian pula keterampilan manajemen umat manusia. Selanjutnya yaitu ada beberapa teori tentang manajemen. Yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah, yaitu gerakan manajemen ilmiah dikembangkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Terdapat beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah, di antaranya yaitu yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab kesejahteraan pegawai ataupun karyawan. Yang keempat, yaitu kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor. Yang pertama yaitu penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Beberapa prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen. Yang pertama yaitu perkembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan. Yang ketiga, ada pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Dan yang keempat, yaitu kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Teori selanjutnya yaitu teori tentang manajemen klasik. Awal sekali, ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Manajemen klasik menurut Henry Fayol. Henry Fayol pernah mengarang buku dengan judul General and Industrial Management pada tahun 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dari pekerja, di samping memperhatikan manajemen bagi satu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama yaitu teknis atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Kedua yaitu dagang, dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Yang ketiga yaitu keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, yaitu berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang ketiga yaitu keamanan atau perlindungan harta milik dan manusia, yaitu berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima adalah akuntansi, dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan dan neraca, serta berbagai data statistik. Yang keenam yaitu manajerial yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya yaitu Fayol membagi 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama yaitu pembagian tugas, kedua wewenang manajer, yang ketiga disiplin, dan keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan dalam pengarahan, yang keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum, yang ketujuh ada imbalan, dan yang ke-8 sentralisasi, ke-9 hierarki, yang ke-10 susunan, yang ke-11 keadilan, ke-12 stabilitas staf, ke-13 inisiatif, dan ke-14 semangat korps.
Selanjutnya yaitu teori perilaku organisasi, yaitu merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Beberapa prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama yaitu manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua yaitu manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Yang ketiga yaitu organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Kemudian ada tokoh-tokoh perilaku organisasi, diantaranya yaitu yang pertama Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan manusia. Yang kedua Douglas MacGregor, yaitu teori X dan Y. Ketiga Frederick Herzberg, yaitu teori motivasi Higgins atau teori dua faktor. Keempat Chris Argyris, yaitu teori kepribadian dan organisasi. Yang kelima Robert Black and Jenny Moulton, yaitu kisi-kisi manajerial. Keenam Nancy Slicker, sistem manajemen. Selanjutnya yaitu teori kuantitatif. Dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan berkembangnya tim riset, operasi dalam pemecahan masalah industri. Ada beberapa langkah-langkah pendekatan manajemen change. Yang pertama yaitu adalah perumusan masalah. Yang kedua yaitu penyusunan suatu model sistematis. Yang ketiga mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat yaitu pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model. Kemudian ada analisis sistem. Yang pertama analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga ada pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Kemudian ada juga teori kontingensi. Pendekatan kontingensi berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Kemudian dalam pendekatan ini yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan cara menanggapinya dengan tepat. Kemudian ada juga teori manajemen hasil, yaitu dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by objektif memusatkan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Kemudian ada 4 tahap dari program manajemen by objektif. Yang pertama yaitu membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Yang ketiga berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Selanjutnya yaitu beberapa kekurangan manajemen by objektif. Yang pertama, untuk beberapa tugas MBO sulit menentukan tujuan dengan tepat. Kemudian yang kedua, MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. Yang ketiga, MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.